Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Rahmawati. NRP saya 174010217. Saya dari kelas 17 MJE. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari manajemen strategik, yaitu tentang strategi internasional. Strategi internasional ini adalah penjualan produk di pasar-pasar yang berada di luar pasar domestik perusahaan. Salah satu alasannya diterapkannya strategi internasional ini adalah bahwa pasar internasional ini menghasilkan peluang baru yang potensial. Adapun motif tradisionalnya lainnya bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan multinasional ini adalah untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan. Adapun tujuan pembahasan dari materi ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi apa sih yang dimaksud dengan bisnis internasional, kemudian memilih apa saja yang dapat ditempuh bagi perusahaan yang hendak melakukan ekspansi produksi ke luar negeri, kemudian memahami motivasi melakukan internasionalisasi bisnis, kemudian menjelaskan cara memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global, kemudian yang terakhir menerangkan tentang strategi pasar global. Kemudian materi yang pertama saya akan bahas yaitu tentang bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatan komersialnya melewati batas-batas negara. Bisa dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi ataupun individu. Hal yang paling mendorong terjadinya bisnis internasional ini adalah karena tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang negara tersebut butuhkan, sehingga terjadi kegiatan impor dan ekspor. Kemudian, bisnis internasional ini digolongkan menjadi dua bagian. Penggolongan yang pertama itu berdasarkan jenis aktivitas bisnisnya. Yang pertama, berdasarkan jenis aktivitas bisnisnya ini, yang pertama itu perdagangan luar negeri, yaitu seperti aktivitas ekspor dan impor barang. Kemudian yang kedua, perdagangan jasa, seperti jasa asuransi, perbankan, hotel, konsultan travel, dan asuransi. Kemudian yang ketiga, investasi portofolio, yaitu pembelian obligasi saham dalam negeri oleh orang atau perusahaan asing tanpa adanya kontrol manajemen. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini ada investasi langsung, sering disebut juga dengan penanaman modal asing atau PMA. Selanjutnya, penggolongan bisnis internasional berdasarkan tahapan evolusioner. Yang pertama ada kontak dengan pasar internasional. Tahap pertama ini tidak langsung dan pasif, tahap keduanya langsung dan aktif, tahap ketiganya langsung dan aktif, tahap 4 langsung dan aktif, dan tahap kelima langsung dan aktif juga. Kemudian yang kedua, fokus operasi internasional. Tahap pertamanya ini domestik, tahap kedua domestik, tahap ketiga domestik dan internasional, dan tahap keempat domestik dan internasional juga, dan tahap kelimanya internasional. Kemudian yang ketiga ada orientasi perusahaan. Tahap pertamanya domestik, tahap kedua domestik, tahap ketiga terutama domestik, tahap keempat multinasional atau multidomestik, tahap kelimanya global dengan modifikasi domestik. Kemudian tahap yang keempat ini macam aktivitas internasional. Tahap pertamanya itu perdagangan luar negeri dalam barang dan jasa. Kemudian tahap keduanya perdagangan luar negeri dalam barang dan jasa. Kemudian tahap ketiganya perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri, investasi asing langsung. Kemudian tahap keempatnya ada perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri, investasi asing langsung. Kemudian tahap kelimanya perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri, investasi asing langsung. Kemudian yang terakhir struktur organisasinya. Tahap pertamanya domestik tradisional, tahap keduanya departemen internasional, tahap ketiganya divisi internasional, tahap keempat struktur global, tahap kelimanya struktur global juga. Setelah tabel yang tadi saya bacakan, tabel ini tuh menjelaskan bahwa perusahaan multinasional memformulasikan strategi yang berbeda untuk setiap negara dan tidak pernah menerapkan strategi global yang terpadu. Misalnya seperti perusahaan AT&T, Apple Computers and Federal Express adalah contoh perusahaan multinasional karena mereka tidak mendesain produknya untuk di pasar global. Di sisi lain, perusahaan seperti Ford Motor Company, Unilever, Mazda, Matsushita Electric Company, Sony and Federal Electric merupakan contoh perusahaan global karena selain memproduksi untuk pasar global, perusahaan-perusahaan ini juga memiliki jaringan manufaktur atau jasa internasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia yang terkoordinasi dan terpadu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode-metode go internasional. Yang pertama ini ada ekspor. Adalah bentuk keterlibatan perusahaan dalam bisnis internasional yang paling sederhana. Perusahaan menggunakan kapasitas produksi domestik yang dimilikinya untuk produksi, distribusi, administrasi, dan mengalokasikan sejumlah tertentu produksi dalam negerinya untuk pasar luar negeri.
Kemudian yang kedua ada pemberian lisensi. Pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang telah dilisensikan. Kemudian ada franchising, yaitu hampir sama dengan lisensi, tetapi bedanya selain mengibahkan izin pengguna nama, proses, metode, atau merek, perusahaan membantu penerima franchise dalam operasi dan atau pasokan bahan mentah. Kemudian ada kontak manajemen. Kontak manajemen ini tuh terjadi bila suatu perusahaan menyewakan keahlian atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang kepada pemerintah atau perusahaan dan mengelola kepentingan mereka. Kemudian ada kontak manufaktur, adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai pelimpahan proses produksi secara massal. Kemudian ada investasi langsung. Maksud dari investasi langsung ini yaitu bila suatu perusahaan melakukan investasi secara langsung dari luar negeri, berarti mereka sudah benar-benar membuat komitmen atas modal orang dan kekayaan yang melampaui batas wilayah negaranya. Kemudian ada patungan. Patungan adalah kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk mendirikan beberapa jenis operasi. Kemudian ada pembukaan cabang. Dengan mendirikannya cabang di luar negeri yang dimiliki penuh, suatu perusahaan dapat menjaga secara menyeluruh terhadap pemasaran, penentuan harga, keputusan produksi, dan mempertahankan kelebihan teknologinya. Kemudian ada operasi global. Suatu perusahaan yang melakukan globalisasi operasi akan mengambil peluang bisnis yang terjadi di seluruh dunia dan tidak terbatas pada sektor tertentu. Bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan biaya yang murah di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir ada investasi portofolio. Investasi portofolio ini tuh dapat berupa investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar internasional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode go internasional. Yang pertama tentang ekspor. Perusahaan ekspor ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ekspor langsung, yaitu cara menjual barang secara ekspor melalui perantara eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan perusahaan. Kemudian ada eksportir tidak langsung, yaitu cara menjual barang secara ekspor melalui perantara eksportir di negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor atau export management companies dan perusahaan ekspor atau export trading companies. Jenis jasa perantara itu ada 4 macam. Yang pertama ada agen ekspor manufaktur, yang kedua wakil manufaktur, dan yang ketiga agen komisi ekspor, dan yang keempat perdagangan ekspor. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.